mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT dan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena kita bertemu di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang dimuliakan ya. Tentu saja ketika kita bertemu di hari yang dimuliakan itu, mudah-mudahan majelis ini pun menjadi majelis yang mulia, insyaallah. Saya ketika dapat undangan dari ISWI, betul juga tuh yang dibilang oleh Pak Dasef ya, oleh Pak, saya manggilnya Dekmo aja, Dekmo. Jadi orang Palembang itu punya kebiasaan, kalau orang yang namanya sama dipanggilnya Mo, Senamo, satu nama gitu ya. Jadi saya nggak panggil Riju, Dekmo aja, Dekmo. Mungkin takdirnya memang orang-orang yang bernama Ridwan itu adalah orang-orang yang mengurus orang banyak. Tetapi ketika urusan itu berjalan, orang lain yang ngurus. Karena Ridwan hanya ada di pintu. Jadi saya ingat waktu ketemu di pantai, saya menyampaikan satu hal, bahwa saya merasa bersalah ketika itu saya datang tanpa topi ISWI. Sementara saya sudah pernah diberi topi ISWI pada saat itu. Jadi tadi pagi saya cari betul topi ISWI harus saya bawa. Jangan sampai ada 3 topi ISWI di rumah. Tapi rupanya saya betul Pak Agri, saya senang sekali dengan Pak Agri, bukan karena Pak Agri lebih tua, bukan. Tapi karena Pak Agri ini orangnya bisa membaca masa depan. Betul Pak? Jadi memang kreativitas teman-teman di ISWI yang tadi sudah disebutkan, yang antara lain akan dimotori oleh Akbar ya, akan membuat banyak merchandise. Yang merchandise itu tidak cuma beredar di antara anggota, tapi juga kepada orang-orang yang merasa dekat dengan itu. Ukurannya nggak? Ibu-ibu Perisgas, jangan buka kuping lebar-lebar. Karena semakin lebar buka kuping, yang lain minta juga nantinya. Baik, tentu kita mengucapkan selamat ya. Selamat bagi Pak Muhammad Ridwan dan jajaran ISWI yang baru. Buat saya selaku duta besar yang baru di Doha, 14 bulan lah saya di sini ya. Satu hal yang selalu dibayangkan oleh seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola kegiatan kemasyarakatan, bahkan mungkin lebih besar dalam kelanjutan satu kaum, kelanjutan satu bangsa, satu negara, adalah keberlanjutan dari eksistensi itu. Nah, kelahiran pengurus baru ini merefleksikan hal tersebut. Jadi sesuatu yang dibangun dengan tentunya susah payah ya di era masa lampau itu, dan sedikit banyak telah memberikan warna bagi kehadiran Indonesia di negeri Qatar ini. Paling tidak cerita liputan sejarah itu tidak akan pernah hilang, karena dia dilanjutkan oleh anak-anak muda yang baru, meskipun barangkali bukan keturunan secara biologis ya, tapi paling tidak ada jiwa yang sama di situ, ada semangat yang sama di situ, dan itu selalu akan menjadi mitra Indonesia di negeri ini. Nah, saya juga merasa senang karena bagaimanapun juga, seperti selalu saya sampaikan, KBRI dimanapun kita berada tidak akan pernah bisa melaksanakan tugas yang diembannya, misi yang diembannya dengan baik ya, bila mana tidak didukung oleh stakeholders, ya nggak? Salah satu tugas kita di sini adalah jelas mengharumkan nama Indonesia, dan saya yakin Bapak ini beserta keluarga dan ibu-ibu juga pasti ya, adalah menjadi bagian dari itu ya, mengharumkan nama Indonesia. Kalau ibu-ibu jelas, dia mulai dari hal-hal yang kecil. Saya lihat dari Ibu Lita,
paling sedikit harumkan badan katanya. Tiap saat beli parfum. Tapi intinya itu yang kita lakukan ya. Nah kemudian tentu kita dengan profesi masing-masing akan menopang hal tersebut ya. Yang namanya kegiatan perdagangan misalnya, ternyata sebagian dari alumni ya generasi awal ada yang sudah bergerak bikin usaha kecil-kecil kayak ini misalnya kan, restoran ini, grocery dan sebagainya. Itu lagi-lagi kan membawa nama Indonesia ya, yang hadir di negeri ini. Dan peluang itu memang besar dan ada gitu. Tentu yang lain juga adalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan itu akan sangat banyak membantu bagi kegiatan-kegiatan sosial budaya yang kita emban. Pak Ali selalu mengupdate kita ya, bahwasanya alhamdulillah, saya merasa alhamdulillah karena ketika saya datang, saya sudah mendapatkan bayi yang harus dilarikan segera. Bukan dilarikan, disuruh berlari. Jadi apa yang disampaikan oleh Akbar bukan semata-mata milik Akbar sendiri. Saya pun punya, dan saya bangga karena apa? Karena saya mewarisi sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang sebelum saya. Tentu tidak tiba-tiba Indonesia dijadikan partner country untuk Year of Culture, ya kan? Dan tidak muncul begitu saja. Tidak karena saya baru datang lantas dikasih hadiah seperti itu, tidak. Pasti ada yang sebelumnya melakukan. Nah, bebannya atau tanggung jawab kita ke depan adalah membuat acara ini sukses. Tidak mudah ya di tengah situasi COVID yang melanda dunia baik di Indonesia maupun di sini. Konsekuensi logistik dan anggarannya tidak kecil, ya. Sehingga kalau semata-mata mengandalkan pemerintah tidak mudah. Sehingga saya sangat berharap tanpa membebani bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita kelola kegiatan ini. Apakah nanti bisa menjadi bagian yang di depan aktif mengelola kegiatan ini, atau paling tidak meramaikan kegiatan ini dan menyampaikan kepada mitra di mana bapak-bapak dan ibu bekerja, tahun ini akan ada acara ini loh, nanti jangan nggak nonton kalau ada acara-acara Indonesia, atau kalau ada acara ini kamu datang ya. Paling tidak tugas kita itu, karena di negeri ini kan kita tahu komposisi penduduk sebagian besar adalah orang asing yang adalah sama posisinya seperti kita, ya kan? Nah, jadi kita nggak usah membayangkan orang Qatar yang jumlahnya sedikit itu beramai-ramai di Indonesia, karena akan tetap sedikit. Jadi ada satu catatan ini saya sharing aja, misalnya kalau catatan jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia dari negeri Qatar, nggak banyak, paling berapa? 1.000, 1.500 paling, ya kurang kan? Ya. Tapi orang lupa bahwasanya ada mungkin puluhan ribu atau lebih yang berasal dari Qatar yang paspornya bukan paspor Qatar, ya kan ya? Tapi itu kadang-kadang saya sambil bercanda aja, itu yang dapat rezeki ketiban pulung, ya dapat kayak dapat durian runtuh adalah KBRI New Delhi misalnya, karena yang banyak pergi orang India kan, misalnya kan, iya paspornya India tapi living in Qatar. Originally coming from India, but ya jadi ini ya. Jadi nanti harapan kita gitu. Nanti saya nggak akan panjang lebar mengenai Year of Culture. Banyak sekali eventnya. Nanti bisa di-share pada momen-momen berikutnya. Oke. Nah di bidang ekonomi juga begitu. Kita garap dari yang besar sampai yang kecil, ya. Nah kehadiran warung-warung kecil ini juga merupakan salah satu cara untuk produk Indonesia tetap bergulir gitu ya. Tentu saja ada Lulu, ada Carrefour dan sebagainya ya. Dan ada pameran-pameran yang akan kita lakukan ya. Nah, yang lain yang agak besar sedikit mungkin pernah dengar, alhamdulillah sejak awal saya di sini saya juga menggarap salah satu kegiatan ekonomi investasi Qatar di Indonesia. Adalah investasi yang dulu tidak lazim atau tidak terbayang. Orang cuma membayangkan kalau investasi dari Qatar itu tentunya telekomunikasi, sudah jelas itu ya. Terus di sektor keuangan ada QNB, ada mungkin di sektor migas barangkali karena memang nature-nya itu. Tapi sekarang di sektor susu, ya kan ya. Jadi karena sudah ada Balatna dengan ceritanya yang nggak usah saya ulangi, nah insya Allah akan berkembang di Indonesia. Karena kemarin tanggal 24 Januari ya, 25 Januari sudah ditandatangani MOU antara Balatna dengan PT Berdikari BUMN yang ditunjuk untuk itu. Mudah-mudahan segera berlari Bang Akbar, ya. Kalau dia tidak lari saya panggil Akbar.
Nah ini hal-hal yang berkaitan dengan kita ya. Kalau soal hubungan politik baik-baik aja lah. Ya. Mengenai tenaga kerja, saya juga di sini ada Pak Dendi ya, atasi tenaga kerja yang baru. Jadi Pak Dendi adalah atasi tenaga kerja yang baru yang usia pekerjaannya itu sejalan dengan usia pengurus baru ISWI. Jadi tolong diterima sebagai saudara semenda. Ya tentu kalau Pak Hairil sudah pada kenal ya. Pak Hairil orang lama walaupun umurnya masih muda, tampak. Enggak, bukan tampak. Artinya Pak Hairil sudah lebih dari 2 tahun toh? 2,5 Pak. 2 tahun setengah. 10 bulan lagi. Ya. Kalau Pak Ali hampir sama periode kedatangan dengan saya. Jadi tapi juga karena mengampu kegiatan sosial kemasyarakatan cukup dikenal lah ya. Cukup dikenal. Nah kalau Hakim ini unik, nggak ada yang nggak kenal. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu orang yang dikenal itu ada 2 istilah, famous and kata lain notorious. Tapi saya yakin Pak Hakim tidak masuk kategori itu. Paling tidak yang ketahuan. Ini orang baik Pak. Anda nggak mungkin jadi hakim kalau nggak baik. Nah, saya kira itu hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan kita di sini yang menyangkut hubungan bilateral kita dengan negeri ini dan peranan kita ya. Nah, yang lain adalah betul tadi Pak Agri menyebutkan Ramadan segera datang. Jadi barangkali peranan kita sebagai Muslim dan Muslimah tentu kita akan lebih banyak lagi berkumpul dengan sesama Muslim dari berbagai negara. Mungkin itu juga menjadi satu hal yang menunjukkan kedewasaan kita bersikap, bagaimana kita menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat itu ya. Itu saya kira, saya nggak usah cerita banyak, tapi saya yakin kita mampu mewarnai kehidupan seperti itu dan mendapatkan manfaat yang banyak. Tanpa lupa akan kehidupan saudara dan warga kita sesama anak bangsa di tanah air. Jangan pernah lupa bulan Ramadan adalah bulan terbaik untuk melakukan tanggung jawab sosial karena kita tahu negeri kita negeri besar, negeri kita negeri kaya raya, gemah ripah loh jinawi, kata orang Jawa begitu ya. Tapi tetap banyak rakyat kita yang masih membutuhkan uluran tangan. Jadi momen tersebut saya nggak tahu nanti bagaimana caranya on individual basis kah atau nanti dalam bentuk kelompok ya. Nah, COVID saya kira juga kita sama-sama tahu, semua berita yang beredar kita sama-sama baca. Tantangan itu belum selesai, tapi pesan yang paling penting adalah jangan pernah terjebak dalam kekhawatiran dan ketakutan, tetapi jangan pernah menganggap enteng. Jadi kita jalani dengan besar hati, besar jiwa, insya Allah itu bisa diatasi dengan baik. Dan Indonesia saat ini dengan segala macam dinamika yang ada, segala macam pro dan kontra yang ada, konsekuensi sebagai satu negara demokrasi, Indonesia tetap mempunyai peranan yang tidak kecil di panggung dunia. Saat ini Indonesia adalah presiden dari G20. G20 adalah 20 negara terkemuka di dunia. Paling tidak kita berada di situ dan kepemimpinannya ada di kita. Ada tanggung jawab yang besar untuk itu. Nah, kemudian yang lain adalah yang perlu kita antisipasi. Ini 2022, sepak bola sebentar lagi. Pertandingan sepak bola ada berapa tim ya? 48? 32 ya. Ya. Karena saya berharap bila mana dia jadi 48 ada Indonesia di sini. Kan kalau salah ngomong harus tahu jalan keluar ya kan? Nah, harap tentu ya lagi-lagi akan banyak orang Indonesia yang datang sebagaimana halnya orang-orang dari negeri yang lain. Kita baca kemarin saya kira penjualan tiket atau penjajakan request untuk membeli tiket itu sudah jutaan, 17 juta. Nggak tahu apakah kita akan kebagian masuk ke situ atau tidak, tapi saya kira akan banyak cara orang untuk menonton. Dan kesibukan di negeri ini akan sangat luas sekali. Nah, pertandingan sepak bola itu akan terjadi pada tahun 2022. Bagaimana Indonesia akan terjadi pertandingan politik? Nah, ini dia nih kan.
pemilu sudah diambang ya, jadwalnya sudah sebentar lagi di depan pelupuk mata kita sudah tampak nih, kira-kira gitu ya. Kalau lihat begini Pak Hakim, lihat apa? Hilal ya Pak Hakim ya. Jauh di sana sudah ada pemilu 2024 dan timetable-nya sudah beredar. Jadi pada tahun 2023, insya Allah, saya kira kita sudah akan membentuk PPLN. Ya, kita sudah akan membentuk PPLN. Harapan saya tentu KBRI bersama dengan masyarakat, karena nanti PPLN itu intinya masyarakat, bukan KBRI, betul ya? KBRI itu nanti akan menjadi unit pendukung bagi PPLN, karena dia adalah pesta rakyat, jadi rakyat lah yang itu. Kami akan siap. Mari kita sama-sama jaga itu. Tentu nanti urusan dengan pemerintah setempat segala macam pasti kita. Jadi mari kita kelola itu dengan baik, dengan dewasa. Kita pergunakan pengalaman di masa-masa sebelumnya. Tapi insya Allah kedewasaan kita dalam berpolitik akan bisa tetap menjadi contoh bagi bangsa dan negara lain. Dan di sini mungkin akan menjadi salah satu laboratorium atau satu pilot project ya, barangkali yang orang bisa lihat, oh ternyata Indonesia pun tidak cuma bisa melaksanakan itu dengan baik di tanah airnya, tapi bahkan di negeri asing pun kita bisa kelola dengan baik. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua, dan mohon maaf kalau ada orang Padang di sini. Ada orang Padang nggak? Pak Deddy, kita terpaksa melanggar Pak adat kebiasaan. Kalau satu prinsip orang Awak, ketika ada satu pertemuan, makan dulu sebelum berunding. Nah, kita sudah berunding dulu, baru makanan udah lama. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.